Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat dan salam teruslah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau dan yang semua mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Alhamdulillah, insyaallah hari ini adalah tanggal 13 Ramadan 1442 Hijrah. Insyaallah kita akan bahas pada majelis yang ke-13, yang mana pada majelis yang ke-13 ini mengangkat tema adab-adab dalam membaca Al-Quran. Adab-adab dalam membaca Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya Al-Quran ini yang ada di hadapan kita, yang saat ini sering kita pegang, yang bertebaran, yang ada di dalam masjid ini, yang kita baca dengan lisan kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita hafal dan yang kita tulis dengan tangan kita adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan makhluk, dia adalah kalamullah. Tuhan dari hamba-hamba yang terdahulu dan yang akan datang. Semua yang selain Allah namanya makhluk. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang sifat yang agung yang dimiliki oleh Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan tersebut dalam banyak sekali ayatnya. Cukuplah yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat mulia, firman Allah, sesuatu yang agung, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini kepada hamba yang terpilih, hamba yang paling spesial, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam, yang mana Jibril adalah malaikat yang paling agung, malaikat yang paling mulia, pemimpinnya para malaikat. Cukuplah ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah sesuatu yang begitu agung, ya, begitu mulia. Allah pilih hamba yang paling spesial dengan memerintahkan hambanya juga yang paling spesial untuk menyampaikannya kepada hamba tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran ini dalam banyak sekali ayat yang insya Allah kita akan baca. Semoga dengan kita membaca sifat-sifat Al-Quran ini, kita makin memuliakan Al-Quran, ya, memuliakan Al-Quran ini, mengagungkannya dalam hati kita, memuliakannya dalam saat kita bermuamalah dengannya, meletakkannya di tempat yang memang selayaknya kita letakkan, tidak meletakkannya di lantai, membacanya di atas, bahkan membacanya di atas meja, ya. Ini peringatan bagi kita semua yang sudah mengenal manhaj salaf, dan kami melihat banyak sekali bermudah-mudahan dalam masalah ini, berbeda dengan orang yang dulu orang awam. Coba kita pikirkan dahulu ketika kita belum mengenal dakwah sunnah ini, kita begitu mengagungkan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu jatuh sampai kita cium-cium, sekarang malah hilang pengagungan tersebut. Ada yang salah dalam hati kita, ya. Al-Quran ini sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, ya. Bahkan sebagian santri, ya, semoga tidak ada di sini, sebagian santri meletakkan Al-Quran di lantai sambil dia hafal. Ini bukan adab, ini bukan adab, ya. Maka bagi kita semua, terutama yang sudah mengenal manhaj salaf ini, seharusnya kita lebih memuliakan Al-Quran daripada orang awam, daripada
awam. Ya, tidak meletakkannya di sembarang tempat, meletakkannya di tempat yang baik, membacanya dengan kondisi yang paling mulia, ya, meninggikan Al-Quran, menaruhnya. Jadi cara menyusunnya pun ada adabnya. Tidak meletakkan Al-Quran di bawah buku. Al-Quran itu paling atas. Jadi kalau ada kitab Riyadhus Shalihin, ada Bulughul Maram, ada Al-Quran, jangan Al-Quran paling bawah, Al-Quran paling atas. Biarkanlah Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram di bawah. Apalagi catatan, ya, jangan sampai catatan yang berada di atas Al-Quran, Al-Quran yang berada di atas catatan, binder dan lain sebagainya. Ya, ini yang menjadi tanbih. Mari kita simak beberapa sifat tentang Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk. Bahkan bukan hanya sebagai petunjuk, dia juga sebagai penjelas dan juga sebagai pembeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 58. Zalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Allah beritahu bahwasanya Al-Quran ini penuh hikmah. Makanya seorang ulama, Hasan Al-Basri, yang sampai sekarang kita sering mengenal Hasan Al-Basri dari kalimat-kalimat beliau yang begitu hikmah, penuh dengan hikmah. Ketika ditanya, wahai Hasan Al-Basri, bagaimana engkau dapat mengucapkan kalimat yang penuh hikmah? Kata Hasan Al-Basri, likasrati ta'ammuli ma'al Qur'an, karena aku banyak bermuamalah dengan Al-Quran sehingga aku dapat mengambil hikmah dari Al-Quran dan aku ungkapkan dengan kalimatku. Dan Al-Quran memang sesuatu yang penuh hikmah, ya, penuh hikmah. Maka marilah kita terus bermuamalah dengan Al-Quran, nanti yang keluar dari lisan kita hikmah semua, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai Al-Quran dengan cahaya, dengan petunjuk. Burhanum mir rabbikum, telah datang kepada kalian petunjuk. Wa anzalna ilaikum nuran, dan telah kami turunkan kepada kalian itu cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah burhan, penjelasan, dan juga nur, cahaya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 15. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dan sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Tuhan kalian dan kitab yang begitu jelas, yang mana kitab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dengannya bagi orang yang mengikuti keridhaan dan jalan keselamatan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang begitu jelas. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 37. Wa ma kana hadzal qur'ana ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh
oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Allah jelaskan bahwasanya Al-Quran tidak turun kecuali dari Allah. Tidak mungkin selain Allah yang mampu membuat Al-Quran atau mengucapkan kalimat seperti Al-Quran. Tidak mungkin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kitab ini pun Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Nah, dan Al-Quran ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Yunus ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai Al-Quran dengan 4 nama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mau'izatun, pelajaran, nasihat. Kemudian Allah mengatakan syifaun, Al-Quran itu adalah obat. Hudan, petunjuk, warahmah, dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kasih sayang, bacalah Al-Quran. Siapa yang ingin mendapat petunjuk, baca Al-Quran. Barang siapa yang sakit ingin sembuh, baca Al-Quran. Barang siapa yang ingin nasihat, baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk, nasihat, obat, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat pertama. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Allah namahi bahwasanya Al-Quran ini sangat tersusun rapi dan terperinci. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat. Susunannya begitu rapi, penjelasannya begitu terperinci, dan ini tidak datang kecuali dari Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan kelezatan, kenikmatan. Ya, kalau di kita Indonesia ini ada namanya sastra, ada namanya puisi, ada namanya sajak, ada namanya gurindam, itu semua kalah. Ya, bahkan di Arab itu orang punya syair, ahli syair. Ya, ketika mereka membacakan syair dibandingkan dengan Al-Quran kalah jauh. Orang Arab membuat syair tentang gajah. Allah pun menurunkan Al-Quran menceritakan tentang gajah. Dan lihat perbandingannya. Orang Arab mengatakan filu wa ma adraka mal fil famu anfuhu tawil. Ini syair orang Arab. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu hidungnya panjang. Bandingkan dengan Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asbim ma'kul. Lihat susunannya saja begitu indah. Tanpa kita mengetahui maknanya, kita telah mendapatkan kenikmatan ketika kita membacanya. Karena memang Allah yang menurunkannya. Tidak mungkin selain Allah yang mampu untuk menurunkan berbicara seperti ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra. Allah mengatakan Al-Quran itu zikir. Maka barang siapa yang mau ingin berzikir, maka berzikirlah dengan Al-Quran. Dia adalah zikir yang paling utama. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga sendiri Al-Quran tersebut. Allah menamai Al-Quran itu sebagai zikir, sebagai peringatan, sebagai pengingat, dan Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran itu. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr juga ayat 87 sampai 88. Walaqad atayna sab'an minal masani wal qur'anal azim la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajam minhum
wala tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad tundukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir. Naam. Atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan Al-Quran yang agung, Allah berikan sifat bahwasanya Al-Quran ini adalah agung, azim. Dan Allah berikan peringatan bagi orang yang membaca Al-Quran, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi, dan janganlah engkau tertipu, memalingkan pandanganmu kepada kenikmatan dunia yang didapat oleh orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang yang selalu bersama Al-Quran, keinginannya tidak sama dengan keinginan orang kafir. Orang kafir hanya memikirkan dunianya, orang dengan Al-Quran yang dia pikirkan akhiratnya. Dia tidak ada keinginan dunia ini kecuali hanya untuk kebutuhannya saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang Islam yang mana dia diberikan rezeki yang cukup dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sifat qanaah. Jadi keberuntungan itu hanya dengan 3 hal, dengan Islam, dengan rezeki yang cukup, dan juga dengan qanaah. Ingat, wa ruziqa kafafan, rezeki yang cukup, bukan berlebih, bukan berlebih. Makanya Nabi SAW di sabdanya yang lain, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha. Barang siapa yang mendapati pagi tubuhnya sehat, tempat tinggalnya aman, dan dia punya makanan untuk hari itu, makanan untuk hari itu, dan tidak dikatakan dengan lauk pauknya, makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia seisinya ini telah dibentangkan untuk dia. Dia memiliki dunia dan seisinya. Jadi orang yang dengan Al-Quran keinginannya, fokus hidupnya adalah akhirat, maka jangan samakan kita dengan orang yang tidak membaca Al-Quran, yaitu orang kafir. Ada seorang kiai, alim, ajengan, pernah mengatakan, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai kan sudah belajar jauh dengan syekh, sudah punya ilmu banyak, kok malah balik kampung? Emang di kampung siapa yang mau gaji Pak Kiai? Kalau di kota Pak Kiai bisa jadi dosen yang gaji pemerintah atau yang gaji institusi, gajinya besar, Pak Kiai bisa hidup enak. Ada satu jawaban yang sangat luar biasa dari Pak Kiai itu, kalau saya tinggal di kota dan saya ngajar dan saya bekerja jadi dosen, baik itu PNS ataupun di instansi lain, yang gaji saya manusia, tapi kalau saya pulang yang gaji saya Allah. Kalau gaji manusia itu ada batasnya, kalau gajinya dari Allah tanpa batas. Jadi kalau orang sudah tahu dengan perkara akhirat, dia yakin dengan kehidupannya, tidak ada rasa gentar. Walaupun di hadapannya adalah dunia yang begitu mengesankan, dia akan tinggalkan, karena tujuannya adalah akhirat. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 9 sampai 10. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-9 sampai ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus,
dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengajarkan kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an ini adalah yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa yubashsyiral mu'minin, dan menjadi kabar gembira. Al-Qur'an ini adalah petunjuk yang lurus dan juga kabar gembira. Barang siapa yang hatinya bersedih, hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Barang siapa yang kalut, ya, sedih dengan masa lalunya, khawatir dengan masa depannya, hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Dia akan mendapatkan ketenangan dengan Al-Qur'an itu. Ada orang datang mengeluhkan, hidupku penuh dengan kekhawatiran. Aku takut kehilangan harta, aku takut kehilangan istri, aku takut kehilangan rumah, aku takut kehilangan jabatan, aku takut kena corona. Apa solusinya? Kembali kepada Al-Qur'an. Tidak ada yang lain. Kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Allah dan baca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, barang siapa yang belum mendapatkan ketenangan ketika membaca Al-Qur'an, yang salah bukan Al-Qur'an tapi salah dirinya. Bisa jadi ketika dia membaca Al-Qur'an dia tidak menghadirkan niat dalam hatinya untuk mendapatkan ketenangan. Bisa jadi ketika dia membaca Al-Qur'an dia tidak menyiapkan dirinya untuk beriman kepada Allah. Bisa jadi ketika dia membaca Al-Qur'an hatinya sibuk untuk memikirkan perkara yang lain. Dia tidak fokus dengan Al-Qur'an. Yang salah bukan Al-Qur'an, yang salah dirinya sendiri. Kenapa dia tidak mengagungkan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an tidak memberikan ketenangan pada dirinya? Agungkan Al-Qur'an. Al-Qur'an akan memberikan ketenangan kepada diri kita semua. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an yang mana di dalam Al-Qur'an itu terdapat obat dan juga kasih sayang bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah bertambah bagi orang yang zalim kecuali penderitaan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Kalau seandainya sekelompok manusia dan sekelompok jin berkumpul untuk mendatangkan sebagaimana Al-Qur'an, meniru Al-Qur'an, yang mendatangkan seperti Al-Qur'an, sejatinya mereka tidak akan mampu untuk mendatangi yang seperti Al-Qur'an, walaupun mereka satu dan lain saling tolong menolong untuk membuat seperti Al-Qur'an. Tidak akan mampu. Walaupun jin dan manusia semuanya berkumpul, tidak akan mampu mendatangkan seperti Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini memang spesial. Al-Qur'an spesial, dengan membacanya saja kita telah mendapatkan pahala. Maka dari itu hendaklah kita beradab dengan Al-Qur'an. Dari adab Al-Qur'an yang pertama adalah hendaklah kita ikhlas dalam membacanya. La riya'an wala sum'ah, hendaklah kita ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak ada keinginan untuk dipuji manusia, untuk disanjung oleh manusia. Ini yang adab yang pertama. Adab yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ketika kita membaca Al-Qur'an, siapkan hati kita hadir. Jangan hati kita kemana-mana sedangkan kita membaca Al-Qur'an. Fokuslah dengan Al-Qur'an. Hadirkan, menangis. Kalau kita tidak bisa menangis, paksakan untuk menangis. Ya, bukan malah tertawa ketika kita membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, hendaklah kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci. Karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hendaklah kita membaca Al-Qur'an di tempat yang suci juga. Jangan di tempat yang kotor. Tidak boleh kita membaca Al-Qur'an di dalam kamar mandi atau di tempat-tempat yang kotor. Yang kelima, hendaklah kita membaca Al-Qur'an diawal dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kesalahan kebagian kaum muslimin membaca Al-Qur'an langsung bismillah. Yang dianjurkan adalah membaca ta'awuz. Kalau kita hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaklah berta'awuz agar syaitan tidak meracuni hati kita dengan angan-angan yang lain, sehingga kita tidak fokus dengan Al-Qur'an. Adab yang keenam, hendaklah kita membaca Al-Qur'an dengan suara yang terbaik yang kita punya. Membaca Quran dengan suara terbaik yang kita punya. Ya. Adab yang ketujuh, hendaklah kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Tidak membaca dengan terburu-buru. Karena membaca dengan terburu-buru itu dikhawatirkan kita tidak akan mendapatkan, ya, ketenangan ketika kita membacanya. Bacalah dengan tartil. Dan baca dengan tartil adalah memberikan setiap huruf haknya.
memberikan setiap ayat haknya, dari tanwinnya, dari idghamnya, dari ikhfa'nya, dari makharijul hurufnya, semuanya kita berikan haknya. Dan yang terakhir dari adab dengan Al-Quran adalah hendaklah kita sujud tersungkur, takut, merendahkan diri ketika kita mendapati ayat yang memerintahkan kita sujud, ayat sajadah. Hendaklah kita sujud ketika mendapati ayat sajadah. Sujud karena kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud karena kita makhluk yang penuh dosa. Sujud karena di ayat itu dijelaskan orang-orang yang beriman langsung sujud, dan di ayat itu dijelaskan orang-orang kafir enggan untuk sujud. Maka kita sujud. Kita berharap kita termasuk kepada orang-orang yang beriman. Inilah beberapa adab yang harus kita penuhi ketika kita membaca Al-Quran, bermuamalah dengan Al-Quran. Semoga dengan kita beradab dengan Al-Quran, Allah berikan kita ketenangan, Allah berikan kita obat dari segala penyakit, Allah berikan kita kecintaan untuk terus mendengarkan Al-Quran. Kata Utsman ibn Affan, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min dzikri ma syabi'at min tilawatihi." Kalau seandainya hati kalian itu suci, ya bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Kenapa kita merasa bosan dengan Al-Quran? Karena hati kita penuh dengan dosa. Maka sucikan hati kita dengan banyak istighfar, banyak bertaubat, dan sungguh-sungguh untuk menghadirkan hati saat membaca Al-Quran. Semoga yang sedikit bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasa kita hari ini dan puasa 13 hari yang lalu. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jangan lupa sambil kita menunggu berbuka berdoa, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa saumana innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.